Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baik, di sini saya akan memberikan kisi-kisi untuk ulangan eh, Sirah Nabawiyah ya, tentang fase kehidupan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pertama, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hidup di dunia ini selama 63 tahun ya. Kemudian ini dibagi tiga fase. Pertama adalah fase sebelum kenabian selama 40 tahun. Kemudian setelah itu fase kenabian ya sampai sini yang dibagi dua 13 tahun di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal ya, atau disebut juga tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena waktu itu belum bisa diberi, belum ada nama tahun, angka tahun ya. Tahun itu tahun 1 Hijriah, 2 Hijriah itu baru ada setelah Khalifah Umar bin Khattab ya. Dibuatlah tahun ke-1, tahun kedua, sehingga dari zaman Umar kemudian dihitung mundur sampai hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Itu tahun pertama seperti itu. Nah, eh, Rasulullah sendiri namanya adalah Muhammad bin Abdullah ya. Ayahnya Abdullah. Beliau wafat ketika Rasulullah SAW ini belum lahir. Kemudian ibunya adalah Aminah ya. Ini adalah nasab terbaik atau keturunan terbaik kedua orang ini yang melahirkan keturunan paling baik ya, sangat baik, yaitu Nabi Muhammad. Kemudian kakeknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini bukan nama asli. Nama aslinya adalah Syaibah ya, uban ya kalau bahasa Indonesianya. Jadi dia anak yang beruban. Dulu Syaibah ini tinggal di Madinah, kemudian diajak oleh pamannya tinggal di Mekah. Ketika masuk ke Mekah, pamannya itu namanya Muthalib. Muthalib ini suka membawa budak kalau misalnya bepergian dari luar kota. Jadi ketika dari luar kota, beliau suka membeli budak. Nah, ketika melihat Syaibah, mereka beranggapan bahwa Syaibah ini adalah budaknya Muthalib, sehingga disebutkan itu adalah budak Muthalib. Budak itu Abdul. Ya, itu Abdul Muthalib, sehingga jadilah namanya Abdul Muthalib terkenanya. Kemudian pamannya adalah Abu Thalib. Ini adalah ayah dari Ali. Jadi Ali itu adalah keponakan Rasulullah SAW. Kemudian istri Rasulullah ada 12 ya. Dari 1 sampai 12. Yang pertama adalah Khadijah ya. Ini janda, dinikahi di usia 40 tahun, sedangkan Rasulullah usianya 25. Istri kedua setelah Khadijah meninggal Saudah. Kemudian istri ketiga adalah Aisyah. Jadi Aisyah itu adalah istri ketiga ya. Aisyah ini adalah anak dari Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Rasulullah ini mempunyai anak ya, 7 orang, 3 laki-laki dan 4 perempuan. Dan ini adalah kebanyakan ya, ini adalah anaknya Khadijah. Kecuali mungkin Ibrahim, ini bukan anak dari Khadijah. Dan semua anak laki-laki Rasulullah ini sudah meninggal di usia anaknya ketika masih kecil. Meninggal ketika masih kecil ya. Kemudian yang keempat ini Zainab kalau tidak salah sudah meninggal juga waktu kecil. Kemudian ada Ruqayyah, ada Ummu Kulsum. Nah, Ruqayyah ini menikah dengan orang kafir juga sama Ummu Kulsum. Kemudian menikah juga, setelah itu menikah dengan Utsman salah satunya. Setelah salah satunya ini meninggal, dinikahi lagi yang lain, sehingga Utsman ini menikahi 2 anak Rasulullah, sehingga digelari Zurunain ya, Zunurain ya. Zunurain itu adalah 2 cahaya. Jadi Utsman itu adalah orang yang memiliki 2 cahaya. Maksudnya siapa? Yaitu 2 anak Rasulullah. Jadi Utsman ini menikahi 2 anak Rasulullah. Ya, satu sudah meninggal, kemudian dinikahi yang satu lagi. Kemudian satu lagi anaknya adalah Fatimah. Fatimah ini dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, itu fase 40 tahun awal sebelum kenabian. Ini banyak sekali kisah, banyak sekali kejadian, tapi kita saat ini tidak membahas itu dulu. Kita masuk ke fase Makkiyah, yaitu ketika di Mekah. Setelah Rasulullah SAW diangkat jadi Nabi 13 tahun,
berdakwah di Mekah, fokus dakwahnya adalah mengenai akidah, meluruskan akidah dari menyembah berhala dan lain sebagainya. Kemudian memperbaiki akhlak, karena akhlak di Mekah itu luar biasa, pembunuhan, pemerkosaan, pezinaan, kemudian judi dan lain sebagainya. Ini memperbaiki akhlaknya. Kemudian menegakkan persamaan hak dan derajat manusia, karena budak dengan tuannya itu beda. Jadi ini perbedaan yang sangat mencolok gitu kan antara budak dan tuannya. Makanya dipersamakan dalam Islam bahwa tidak ada orang yang mulia. Ya, orang yang mulia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Keempat adalah mengubah kebiasaan taklid kepada nenek moyang. Jadi zaman jahiliyah itu mereka sangat mengikuti kebiasaan nenek moyang. Misalnya ketika mau bepergian, mereka mengundi dengan anak panah, gitu kan. Kalau misalnya meleset, maka dia tidak jadi pergi. Kalau melihat burung arahnya ke kiri, berarti akan ada bahaya. Pokoknya banyak khurafatnya. Itu di 13 tahun di Mekah ini, fokusnya adalah untuk memperbaiki akhlak, memperbaiki akidah, ya. Kemudian 10 tahun berikutnya di Madinah, ya, Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah. Yang berhijrah itu namanya Muhajirin, yang menerima dari Madinah itu adalah namanya Ansor, ya. Dulu Madinah ini namanya bukan Ansor, tetapi Madinah ini bukan Madinah, tapi namanya adalah Yasrib. Yasrib. Atau kalau diterjemahkan adalah dosa atau kesalahan. Makanya Rasulullah itu mengganti nama Yastrib ini menjadi Madinah. Kenapa? Karena Rasulullah tidak suka dengan nama-nama yang jelek. Masa ada nama kota kota kesalahan, ini kan jelek. Maka diganti dengan Madinah. Ya, Madinah itu artinya kota. Jadi kalau kita bilang kota Madinah, maka bilang artinya kota-kota gitu. Ada yang tambahannya adalah Madinah Al-Munawwaroh, ya. Bukan Asti Munawwaroh. Madinah Al-Munawwaroh artinya kota yang bercahaya, gitu ya. Nah, ini 10 tahun di Madinah. Fokusnya apa? Fokusnya adalah membangun peradaban, membangun negara. Tahapannya apa? Pertama, membangun masjid. Ketika Rasulullah SAW sampai ke Madinah, yang pertama dibangun adalah masjid, pusat peradaban. Yang kedua adalah marajid ukhuwah Islamiyah, mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor, mempersaudarakan yang kaya dan yang miskin, gitu kan, mempersaudarakan yang tidak punya dengan yang kaya dan sebagainya. Kemudian menggagas piagam Madinah. Fungsinya apa? Untuk menjaga, melindungi masyarakat Muslim dari gangguan orang-orang Yahudi, sehingga dibuatlah piagam bahwa kalau misalnya ada serangan dari luar, maka kita orang Muslim, orang kafir, orang Yahudi itu wajib melindungi Madinah, gitu kan. Tidak boleh ada saling menyakiti, bertengkar dan lain sebagainya. Dibahas aturan-aturan, seperti halnya di sekolah ada aturannya. Dan Rasulullah pun untuk menjaga kaum muslimin dari kezoliman orang Yahudi, maka dibuatlah aturan piagam Madinah. Kemudian menguasai ekonomi, ya, karena orang-orang Yahudi dulu mencari keuntungannya gak tanggung-tanggung. Ini membuat orang-orang Islam itu tercekik, gitu kan, sehingga dibuatlah pasar khusus orang-orang Muslim, sehingga orang-orang Yahudi menjadi jatuh miskin dan orang Muslim menguasai ekonomi. Berikutnya adalah membentuk angkatan militer, karena sebuah negara dimanapun jika dia tidak memiliki angkatan militer yang kuat, maka dia akan hancur, gitu. Dia harus memiliki pertahanan yang kokoh, gitu. Ini adalah sejarah singkat tentang kehidupan Rasulullah dari lahir sampai meninggal, ya. Itu yang akan masuk ke ujian pada kesempatan ini. Sementara itu saja, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.